so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Konsep dari kegiatan ini terdiri dari rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, rancangan percobaan, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, tabel dan grafik, pembahasan, dan kesimpulan. Rumusan masalah: bagaimana laju pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram air biasa, dan bagaimana laju pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram air garam. Landasan teori: kacang hijau memiliki nama ilmiah Vigna radiata, adalah sejenis palawija yang dikenal di daerah tropika. Perkecambahan diawali dengan penyiraman air di sekitar biji. Biji kacang hijau menyerap air dalam bentuk udara maupun uap air. Air sangat berperan penting bagi tumbuhan, namun jenis air sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah yaitu kacang hijau yang disiram air biasa pertumbuhannya akan subur karena air biasa mengandung banyak unsur nitrogen, sedangkan kacang hijau yang disiram air garam tidak mengalami pertumbuhan karena unsur NaCl yang terkandung dalam garam, sehingga kadar oksigen dalam air menurun dan menghambat laju pertumbuhan kacang hijau. Rancangan percobaan terdiri dari variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel bebas. Variabel terikat meliputi tinggi tanaman dan warna daun. Variabel kontrol meliputi jumlah air, media yang digunakan, dan jumlah biji kacang hijau. Variabel bebas meliputi jenis air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman. Alat dan bahan. Alat yang kita gunakan terdiri dari alat tulis, gunting, dan gelas plastik. Sedangkan bahannya yaitu kacang hijau, tanah, air biasa, dan air garam. Cara kerja kegiatan ini yaitu: 1. Menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyiapkan 2 gelas plastik yang sudah diberi label A dan B. Gelas A adalah kacang hijau yang disiram dengan air biasa, dan gelas B adalah kacang hijau yang disiram dengan air garam. Ketiga, melubangi gelas dengan gunting. Keempat, memasukkan tanah setinggi 1/4 gelas plastik. Kelima, merendam biji kacang hijau selama 1 jam. Keenam, menaruh 3 biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam masing-masing gelas. Ketujuh, menyirami biji kacang hijau setiap hari selama seminggu. Kedelapan adalah melakukan pengamatan dan mendokumentasikannya. Hasil pengamatan dari kegiatan ini dapat dilihat sebagai berikut. Pembahasan. Berdasarkan tabel pengamatan, pertumbuhan biji kacang hijau yang disiram air biasa tumbuh dengan keadaan baik, sedangkan biji kacang hijau yang disiram air garam tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Penyerapan air pada biji kacang hijau juga dipengaruhi oleh sinar matahari. Tanaman kacang hijau pada kegiatan ini jarang terkena sinar matahari. Oleh karena itu, kacang hijau tumbuh lebih tinggi dan memiliki daun yang tidak terlalu hijau. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa air sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman. Jenis air merupakan faktor penting bagi tumbuhan. Jika tumbuhan tidak mendapatkan nutrisi yang baik, maka pertumbuhan tidak akan berjalan dengan baik.